Saya ke Pak Sekda Kota. Silakan Pak Sekda mengenai topik ini. Terima kasih Bung Hadi. Kami hormati senior kami Pak Adan. Kami hormati Pak Budi dari BWS, Ibu Kadis Provinsi, Pak Kadis Kabupaten, para peserta, hadirin sekalian saya hormati. Kalau dilihat dari posisi kota, memang kota ini banyak kepentingan, Mbak. Yang pertama, Danau Limboto ini sebagai artinya menjadi buffernya untuk pencegahan banjir di Kota Gorontalo. Memang dengan beberapa kejadian kemarin dari hampir ada tahunan, ada 5 tahunan, 10 tahunan, kalau itu terjadi bersamaan dengan misalnya Danau Limboto ini tidak tertangani, tentunya itu dampaknya untuk kota luar biasa. Sehingga dari sisi penanganan banjir, kota punya kepentingan besar untuk revitalisasi Danau Limboto ini. Sehingga ini bagaimana caranya Danau Limboto ini tetap harus ada dengan pendekatan-pendekatan yang tadi baik secara sosiologis, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Kemudian yang kedua, emang kalau yang hadir hari ini mungkin sebagian besar dari Kota Barat ya, dan juga masyarakat Kota Gorontalo, karena kebetulan juga Pak Adan. Jadi kepentingan tadi secara ekonomi juga bagaimana kita juga bahwa pembangunan ini pada intinya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kepentingan kedua untuk ke depan. Nah, persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan ini. Kepentingan secara ekologis dalam konteks untuk menjaga kota ini tidak akan banjir, sehingga peran Danau Limboto tetap harus berfungsi. Kemudian kedua, bagaimana masyarakat termasuk masyarakat sebagian kota Gorontalo itu dari sisi penghidupan mereka tetap mereka terjaga. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi artinya tema diskusi yang perlu kita cari keseimbangan atau solusinya. Nah, oleh karenanya itu mungkin bagi kami ada beberapa dari mendengar apa yang disampaikan oleh dari JOS, Pak Kaban, dan Adan dan teman-teman lain. Yang pertama tentunya kita coba mengidentifikasi persoalan yang menjadikan Danau Limboto itu cepat, artinya pendangkalan dan berkurang luasannya, kira-kira apa yang jadi penyebab utama. Nah, sebagian tadi sudah sampaikan Pak Kaban Bapeda, ternyata sedimentasi itu luar biasa. Itu 6 juta meter kubik per tahun. Nah, kalau misalnya berapa yang ditimbulkan oleh para nelayan, itu kan kita harus ada data juga supaya penanganannya itu harus juga seimbang, bertahap. Mana yang duluan yang perlu harus kita antisipasi sehingga secara barengan persoalan itu bisa terfasilitasi semua. Oleh karenanya, contoh mungkin juga ini PR buat juga kabupaten. Ternyata dari data tadi juga, dari lahan kritis yang tadinya sekian itu berkembang di catchment area, itu dari 30-an ribu, kemudian berkembang kurang lebih 58 ribu. Itu berarti yang memang dulu, mohon maaf, saya itu sejak kerja di Gorontalo itu Kecamatan Kota Barat. Ini bahas Danau Limboto ini sejak saya pegawai, Pak. Dari sejak SIDA. Ya pegawai, Pak. Tapi kurang dapat lihat, Pak.
Mohon maaf Pak. Kalau Pak Adan lebih dikenal aktivis Pak dari mana. Jadi dari Sidakadana itu sudah dibahas ini Pak. Dan yang tadi sampaikan terkait dengan juga kenapa itu karamba dilarang itu. Ya. Memang kajian dari banyak akademisi, orang ahli dan sebagainya, ternyata karamba ini itu karena baik kan karamba ini kan di ada makanan-makanan yang tidak semua bisa terserap oleh sehingga itu yang memberi dampak Encekono itu tumbuh berkembang. Tadi sampaikan 2-4 minggu itu luar biasa pertumbuhannya itu. Nah oleh karenanya ini memang perlu harus secara berimbang untuk penataannya. Nah oleh karenanya kalau saya setuju bahwa memang para pembudidaya, nelayan dan sebagainya itu memang tidak dilarang, tapi di Perda itu kan bagaimana direlokasi, artinya bagaimana lokasi-lokasi deliniasi yang bisa dilakukan budidaya itu dibudidayakan. Bukan berarti tidak dimungkinkan tapi areanya yang harus artinya area inti, kawasan inti, dan kawasan penyangga. Itu kan kawasan itu kalau tidak salah jadi 5 kan. Ada untuk kawasan wisata, ada kawasan budidaya, ada kawasan sempadan, dan kemudian ada 5 kalau tidak salah itu. Nah ini yang perlu atau 5 zona itu. Di mana sebetulnya posisi para nelayan itu untuk bisa melakukan budidaya. Jadi pada intinya tadi sampai bagaimana komunikasi, bagaimana kesepakatan itu supaya semua terfasilitasi. Intinya itu seperti itu. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.